Bank Indonesia sudah sangat clear ya dalam mengeluarkan setiap kebijakan moneternya ya. Narasi yang disampaikan selama ini juga sangat precise ya, target yang ingin dicapai sampai dengan bagaimana respons kebijakannya. Kita lihat ke belakang dulu ya sedikit ya sebelum kita menjawab apakah ini kemudian efektif atau tidak. Selama ini Bank Indonesia memang menjangkar kepada bagaimana target inflasi inti ya, dengan target range berada di antara 2-4%. Nah, ini yang memang menjadi dasar bagaimana Bank Indonesia selama ini mempertahankan suku bunga acuan di 3,5%. Proyeksi kami memang sampai dengan akhir tahun sebelum keluar rencana pemerintah kemudian untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini angka inflasi inti akan berada di kisaran 3,2-3,5%. Nah sekarang ya dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ya ke depan ya tentu saja itu akan menaikkan angka inflasi inti. Ya angka inflasi inti tadi sudah saya sampaikan bagaimana projection kami kemudian meningkat ya dari sekitar 3,2-an ya kemudian meningkat hingga bisa mencapai ke angka 4%. Nah, dengan angka inflasi inti yang meningkat tersebut, apalagi kalau kita bicara angka inflasi umum ya, yang sebelumnya saja sudah di atas range yang 2-4%, yaitu di 4,6%, tentu saja perlu direspons dengan kebijakan yang preemptif. Kebijakan yang memang mendahului, ya kebijakan moneter yang memang mendahului dari expected kenaikan inflasi ini. Tentu saja ini akan relatif efektif ya, artinya ya dengan kenaikan tadi suku bunga acuan paling tidak Bank Indonesia itu kemudian bisa meredam ya second round effect ya dari kenaikan suku bunga dari kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM tadi. Nah, ini yang kemudian bayangan saya ya itu akan bisa menerbitkan ekspektasi inflasi yang tidak terlampau tinggi. Tadi yang disampaikan bahwa kalau inflasi yang terlalu tinggi tentu saja akan menggerus daya beli lebih dalam lagi dan akan berdampak kepada penurunan ya permintaan dari misalnya otomotif atau kredit perumahan dan lain sebagainya yang sampai dengan sejauh ini memang performanya sangat baik ya. Jadi kalau kita lihat dalam berbagai sampai dengan semester 1 yang kemarin ya berbagai kinerja sektoral itu cukup baik ya, melebihi dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan di tahun 2021 yang lalu, sehingga pertumbuhan ekonomi secara full year-nya pun juga di 5,2% gitu. Jadi balik lagi apakah kemudian kebijakan itu efektif? Saya rasa dengan kebijakan yang preemptif ini kemudian akan menghasilkan target inflasi yang relatif lebih bisa diukur ya kenaikannya. Demikian, Mbak. Pak Aris, kalau kita lihat di bulan ini ya Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya, lalu seperti apa proses transmisi kenaikan suku bunga pembiayaan di CIMB Niaga Auto Finance saat ini? Ya, itu akan domino efeknya secara langsung meningkatkan suku bunga, penerapan suku bunga dari berbagai macam bank yang memberikan kredit terhadap CIMB Niaga Finance. Dan itu harus segera direspon juga bagaimana kita menerapkan suku bunga ke nasabah. Tetapi tidak hanya seperti itu, CIMB Niaga Finance mencoba mencari jalan keluar supaya tidak terlalu memberatkan dari sisi nasabah yang akan berdampak terhadap permintaan pembiayaan. Apa yang kita lakukan? Kita mencoba memangkas biaya yang tidak dibutuhkan, khususnya dari sisi kredit, biaya kredit ya, dengan cara kita mempergunakan risk-based pricing. Kita menerapkan memberikan bunga yang cukup lumayan tinggi terhadap profil nasabah yang berisiko tinggi. Tetapi kita juga menerapkan bunga yang sangat kompetitif dan affordable untuk penerapan terhadap nasabah yang mempunyai profil risiko yang tidak terlalu tinggi. Bagaimana kita melakukannya? Di CIMB Niaga Finance kita mempunyai scoring system engine sendiri. Di samping kita mempergunakan sistem layanan informasi keuangan sebagai basis dalam menganalisa profil nasabah. Nah, hal itu bisa kita implementasi dan mungkin dampaknya tidak linear dengan peningkatan suku bunga acuan yang diterapkan oleh Central Bank. Begitu, Mbak Anke. Baik, apakah untuk bank-bank yang memberikan pendanaan ke CIMB Niaga Auto Finance juga sudah mulai menerapkan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini? Betul, jadi komunikasi intensif kita sudah lakukan dengan para kreditur dan bank-bank yang memberikan pendanaan kepada kita, dan mungkin juga dalam waktu dekat akan ada
penerapan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum suku bunga acuan meningkat. Tapi kembali lagi, pada saat kita akan menerapkan suku bunga ke nasabah, kita selalu akan melihat dari profil risiko supaya beban nasabah dari peningkatan suku bunga acuan itu tidak berasa terhadap seluruh nasabah.